Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara para jamaah Masjid Hubbul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, pertengahan bulan Zulqa'dah, kita bersyukur di masjid ini dapat kembali bermajelis dan melanjutkan pengajian kita. Pada saat yang sama, hari-hari ini kita melepas bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara kita umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah mendapat rezeki tahun ini, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Mari kita awali majelis kita dengan membaca Fatihah kepada semua yang menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala berikan haji yang mabrur, dan kita semua yang tidak melaksanakan haji pada tahun ini diberikan rezeki pada masa-masa yang akan datang untuk datang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita baca niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf selama berada di masjid ini karena Allah. Bapak-bapak dan saudara, memang sebagian ulama terutama di mazhab Syafi'i itu mensunnahkan untuk niat itu ditalafuz atau diucapkan. Semua ulama sepakat bahwa mahallun niyah al-qalb, bahwa tempatnya niat itu di hati. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i, dan itu yang kita amalkan, itu mensunnahkan untuk niat itu ditalafuzkan atau diucapkan. Untuk apa? Apa yang diucapkan itu insya Allah akan meneguhkan yang ada di dalam hati. Jadi ucapan itu adalah peneguh dari apa yang ada dalam hati. Maka tadi kita baca niyatul i'tikaf, padahal kalau dalam hati pun ya sudah cukup, tetapi kita ucapkan untuk meneguhkan yang ada di dalam hati dan untuk taksiran lil masubah. Taksiran lil masubah itu artinya memperbanyak pahala, supaya jangan hanya hati kita saja yang dapat pahala, tapi lidah juga itu bisa dapat berkah. Karena itu kalau kata para ulama yang semakna dengan ini, misalnya ada orang bertanya tentang zikir, mana yang lebih afdol, berzikir dengan hati atau berzikir dengan hati dan lidah? Kalau kata Imam Ghazali, lebih bagus berzikir dengan hati dan lidah. Kenapa? Karena taksirul masubah, memperbanyak pahala. Bukan hanya hati yang ditempati oleh amal soleh itu, tapi lidah kita juga insya Allah mendapat berkahnya karena ikut berzikir. Nah, jadi itu kira-kira Bapak ya, kenapa dalam setiap majelis saya ajak kita bersama untuk membaca niyatul i'tikaf. Walaupun saya yakin sebelum masuk masjid sebagian besar juga sudah niatnya niat i'tikaf, tapi tidak ada salahnya yang namanya niat baik itu disebut berulang kali, itu insya Allah membawa berkah dan manfaat. Bapak-bapak, hari ini kita masuk ke ayat 200 berapa tadi? 209 dari suratul Baqarah. Alhamdulillah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in, dan apabila zalaltum, kalian tergelincir, min ba'di, setelah ma ja'atkumul bayyinat, datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Bapak-bapak, saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca bagaimana Allah menjelaskan ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di balik keimanan. Jadi orang yang hatinya itu tidak ada iman, walaupun dia dengan lidahnya itu seringkali mengatakan saya beriman, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Itu yang biasa diistilahkan dengan orang munafik. Lalu kelompok yang kedua adalah orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah. Itu yang kita bahas di ayat yang kemarin, ya, ayat 207. Wa minan nasi may yashrib tiga amardatillah. Ada orang yang benar-benar dia hidup di dunia ini, dia dengan penuh kesungguhan mencari ridha Allah. Bentuk kesungguhannya itu kalau dia beramal baik, maka dia lakukan dengan sepenuh hati dan dia lakukan dengan sesempurna yang mampu dia laksanakan. Lalu di ayat yang 208 yang juga kita baca pada minggu yang lalu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah ingatkan kita jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Saudara-saudara, yang namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Walaupun sudah diperingatkan, ya, walaupun sudah diturunkan nabi, dikirim rasul, diturunkan kitab suci, masih saja manusia itu sering, ya, melupakan pesan-pesan Allah. Maka dalam ayat ini disebutkan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dan apabila kalian tergelincir, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang bukti-bukti yang nyata, sudah diberitahu yang benar tapi masih melakukan yang enggak benar. Sudah diberitahu untuk taat tetapi masih melakukan maksiat. Misalnya, ya, fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Apa yang dapat kita ambil dari ayat ini, bapak-bapak saudara? Ini dari ayat ini, ya, dari susunannya, dari pilihan-pilihan katanya. Pertama, Allah Ta'ala dalam ayat ini menggunakan kata in, apabila, fa'in, dan apabila. Dalam bahasa Arab itu apabila itu bisa dengan in dan iza, ya. Bedanya adalah kalau in itu menunjuk kepada sesuatu yang jarang terjadi. Kalau iza itu sering digunakan untuk sesuatu yang sering terjadi. Maka ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini fa'in dan apabila menggunakan kata in, itu menunjukkan, kata para ulama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berharap dari kita jangan sering-sering tergelincir. Maka dipakai kata fa'in. Sudah berusaha menjaga diri tapi tiba-tiba tergelincir, oke lah, tapi jangan sering-sering, ya. Itu kata para ulama salah satu hikmah, ya, dari mengapa digunakan kata in, untuk menunjukkan harapan, ya, keinginan Allah yang baik kepada kita. Allah itu selalu ingin melihat kita baik-baik. Kalaupun salah, jangan sering-sering salah, gitu. Makanya dipakai fa'in. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sekali waktu kalian tergelincir, kira-kira begitu.
Maka kata in di sini adalah pengingat kepada kita semua sebagai orang yang beriman, jangan sering-sering tergelincir. Ya. Sekali-sekali namanya manusia, ya, bersegeralah bertobat, memperbaiki diri. Itu yang pertama. Wallahu a'lam bishawab, wallahumma biqul hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.